Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryo Dika Rido Satria dari suku Palembang. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk berbicara tentang sesuatu yang sangat penting, bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk seluruh bangsa Indonesia. Saya ingin membicarakan tentang bagaimana saya memaknai dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin topik ini terdengar sederhana, karena sejak kecil kita semua sudah hafal Pancasila. Kita bisa menyebutkannya dengan lancar, bahkan tanpa perlu berpikir panjang. Tetapi bagi saya, justru disitulah tantangannya. Apakah saya hanya sekedar hafal Pancasila atau benar-benar menjadikannya pedoman hidup? Itulah pertanyaan besar yang terus saya renungkan. Sejak saya sekolah di tingkat dasar, Pancasila sudah diperkenalkan kepada saya. Setiap hari Senin, saat upacara bendera, saya mengucapkannya dengan lantang. Bersama teman-teman, guru-guru, saya sering mengingatkan bahwa Pancasila adalah dasar negara, bahwa bangsa ini bisa berdiri kokoh karena Pancasila. Tapi jujur, dulu saya hanya mengucapkannya sebagai rutinitas. Baru setelah saya tumbuh, saya mulai menyadari bahwa Pancasila bukan hanya hafalan, melainkan jalan hidup. Ia adalah kompas moral, ia adalah pegangan di tengah dunia yang semakin kompleks. Kalau kita mundur ke belakang, ke tahun 1945, saat bangsa ini sedang mencari dasar negara, kita akan melihat betapa besarnya peran Pancasila. Pada saat itu, bangsa Indonesia sedang berada di ambang kemerdekaan. Setelah berabad-abad dijajah, tiba-tiba ada kesempatan untuk merdeka. Tetapi kemerdekaan bukan hanya soal mengusir penjajah. Pertanyaannya, setelah merdeka, bangsa ini mau berdiri di atas dasar apa? Apakah agama tertentu? Apakah ideologi asing seperti liberalisme atau komunisme? Atau sesuatu yang lahir dari jati diri bangsa sendiri? Disinilah muncul gagasan Pancasila. Bung Karno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato panjang yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Ia menawarkan 5 prinsip: kebangsaan, internasionalisme atau kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. 5 prinsip ini kemudian dikenal dengan nama Pancasila. Bung Karno bahkan mengatakan bahwa kalau diperas menjadi 3, ia menjadi Trisila: sosionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Dan kalau diperas lagi menjadi 1, ia adalah Ekasila, gotong royong. Jadi, sebenarnya Pancasila itu fleksibel, bisa dipahami dalam berbagai lapisan. Tetapi intinya adalah bagaimana bangsa Indonesia bisa bersatu, bisa adil, bisa berkebutuhan, bisa kemanusiawi, dan bisa sejahtera. Saya kagum ketika membaca kembali pidato Bung Karno itu. Beliau tidak sekedar bicara tentang politik, tetapi juga berbicara tentang jiwa bangsa. Beliau menyadari bahwa bangsa kita terdiri dari ratusan suku, bahasa, dan agama. Kalau kita mendasarkan negara ini pada satu agama, maka yang lain akan merasa tersisih. Kalau kita mendasarkan pada ideologi impor, bangsa ini bisa kehilangan jati dirinya. Maka beliau memilih jalan tengah, dasar yang bisa diterima semua golongan, tetapi tetap mencerminkan budaya kita. Itulah Pancasila. Dan sejarah membuktikan Pancasila adalah perekat bangsa. Ketika para pendiri bangsa berbeda pendapat, ketika ada perdebatan panas tentang Piagam Jakarta, ketika ada tarik-menarik kepentingan, akhirnya mereka sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Itulah yang membuat Indonesia bisa merdeka sebagai satu bangsa, bukan bangsa yang terpecah-pecah. Sekarang, mari kita refleksikan
Pancasila bukan hanya milik tahun 1945. Pancasila adalah milik hari ini. Pancasila adalah milik saya, milik kalian, milik kita semua. Pertanyaannya, bagaimana saya mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengingatkan saya bahwa hidup saya bukan hanya untuk dunia, tetapi juga untuk Tuhan. Saya percaya bahwa semua agama mengajarkan kebaikan. Saya berusaha mengamalkan sila ini dengan menjalankan ibadah sesuai agama saya, dengan berdoa setiap hari, dengan bersyukur atas setiap nikmat kecil yang saya terima. Tapi lebih dari itu, saya belajar untuk menghormati orang lain yang berbeda keyakinan. Saya masih ingat ketika bulan Ramadan, saya berpuasa bersama keluarga. Di sekolah, teman-teman saya yang tidak berpuasa tetap menghormati kami. Mereka tidak makan di depan kami, mereka menjaga suasana. Begitu juga ketika Natal, saya ikut membantu teman saya menghias pohon Natal. Kami saling menghargai momen-momen kecil itu. Itulah toleransi yang diajarkan di sila pertama. Saya percaya bahwa toleransi bukan hanya kata-kata, tetapi tindakan nyata. Misalnya, ketika saya mendengar ada orang yang merendahkan agama lain, saya mencoba mengingatkan dengan baik. Saya katakan bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, jadi tidak ada alasan untuk saling menghina. Bagi saya, itu adalah wujud kecil mengamalkan sila pertama. Lalu, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengajarkan saya untuk melihat semua orang sebagai manusia yang setara. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah karena suku, agama, atau status sosial. Semua manusia punya martabat yang sama. Saya mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan cara tidak membeda-bedakan teman. Saya pernah punya pengalaman dengan seorang teman yang sering dijauhi karena penampilannya berbeda. Banyak yang mengejek dia, tapi saya mencoba untuk berteman dengannya. Saya ajak bicara, saya ajak main, dan ternyata dia orangnya yang sangat baik. Dari situ, saya belajar bahwa prasangka bisa membuat kita buta terhadap kebaikan orang lain. Ada juga pengalaman ketika seorang teman tidak punya uang untuk ikut makan di kantin. Saya dan beberapa teman mengumpulkan uang dengan cara patungan, lalu mengajaknya makan bersama. Rasanya bahagia sekali melihat senyum di wajahnya. Hal-hal sederhana seperti itu membuat saya sadar bahwa kemanusiaan tidak harus sesuatu yang besar. Kadang menolong dengan cara kecil pun sudah cukup untuk membuat orang lain bahagia. Ki Hajar Dewantara pernah berkata, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Bagi saya, itu adalah pengingat bahwa kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga kemanusiaan, dimulai dari lingkungan terdekat kita. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini sangat penting karena bangsa kita adalah bangsa yang majemuk. Kita berbeda bahasa, berbeda adat, berbeda agama, tetapi tetap satu Indonesia. Saya mengamalkan sila ini dengan menjaga kerukunan, baik di keluarga, di sekolah, maupun di masyarakat. Saya masih ingat ketika ada tugas kelompok di sekolah, kami sempat berbeda pendapat. Ada yang ingin membuat video, ada yang ingin menulis laporan, ada yang ingin membuat poster. Suasana sempat tegang, tetapi akhirnya kami duduk bersama, berdiskusi, dan memutuskan untuk menggabungkan ide-ide itu. Dari situ, saya belajar bahwa persatuan bukan berarti menghapus perbedaan, tetapi bagaimana menyatakan perbedaan demi tujuan bersama.
Saya juga melihat persatuan ketika ada kegiatan gotong royong di kampung saya. Semua orang ikut turun membersihkan lingkungan. Tidak peduli siapa dia, dari mana asalnya, semua bekerja sama. Gotong royong inilah jati diri bangsa kita. Dan bagi saya, inilah wujud nyata asli sila ketiga. Bung Karno pernah berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah. Dan sejarah menunjukkan bahwa persatuan adalah kunci kemerdekaan kita. Tanpa persatuan, kita tidak akan pernah bisa merdeka. Lalu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila ini mengajarkan demokrasi yang sejati, demokrasi yang bukan hanya soal suara terbanyak, tapi juga soal kebijaksanaan, soal musyawarah, soal menghormati pendapat orang lain. Saya mengamalkan sila ini dalam keluarga. Ketika kami hendak menentukan tempat liburan, semua orang diberi kesempatan untuk bicara. Walaupun keinginan saya tidak selalu terwujud, saya belajar untuk menerima keputusan bersama. Di sekolah, saya belajar menghormati hasil pemilihan ketua kelas dan ketua OSIS. Walaupun calon yang saya pilih kalah, saya tetap mendukung ketua kelas yang terpilih. Itulah demokrasi sejati, menerima hasil dengan lapang dada. Di masyarakat, saya melihat sila keempat ketika ada rapat warga. Semua orang diberi kesempatan bicara. Hasilnya diputuskan dengan musyawarah. Kadang memang tidak semua orang puas, tetapi pada akhirnya keputusan bersama itu diterima. Itu adalah pelajaran berharga tentang bagaimana kita seharusnya mengambil keputusan dalam kehidupan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah tujuan akhir Pancasila. Kita ingin semua orang hidup sejahtera, mendapatkan hak yang sama, tanpa ada kesenjangan. Saya berusaha mengamalkannya dengan tidak bersikap pilih kasih dalam kelompok belajar. Saya berusaha memastikan semua orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkontribusi. Dalam kehidupan sehari-hari, saya berusaha adil kepada saudara saya. Di masyarakat, saya melihat sila kelima ketika ada kegiatan berbagi. Misalnya saat bulan Ramadan, ada pembagian takjil untuk semua orang. Atau saat ada acara santunan untuk anak yatim. Semua orang mendapat bagian. Itu adalah wujud nyata keadilan sosial. Tetapi, saya juga sadar, di tingkat negara, sila kelima masih jauh dari sempurna. Masih banyak orang miskin, masih banyak ketidakadilan hukum, masih banyak kesenjangan sosial. Tetapi itu bukan alasan untuk putus asa. Justru itu menjadi panggilan bagi saya, bagi kita, bagi semua untuk terus berjuang agar keadilan sosial benar-benar terwujud. Namun, mengamalkan Pancasila di zaman modern tidaklah mudah. Globalisasi membuat budaya asing masuk dengan sangat cepat. Media sosial sering dipenuhi ujaran kebencian dan berita palsu. Individualisme semakin kuat, intoleransi masih terjadi, kesenjangan sosial makin lebar, korupsi masih merajalela. Semua ini membuat saya sadar bahwa mengamalkan Pancasila tidak boleh setengah-setengah. Saya harus berkomitmen penuh. Saya harus mulai dari diri saya sendiri. Dari hal-hal kecil seperti bersikap jujur, adil, toleran, peduli pada sesama, ikut musyawarah, dan menjaga persatuan. Saya percaya kalau saya mulai dari diri sendiri, lalu keluarga saya, lalu teman-teman saya, maka Pancasila bisa benar-benar hidup di tengah masyarakat. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan refleksi pribadi saya. Pancasila bukan sekedar dasar negara. Pancasila adalah pedoman hidup saya. Ia bukan hafalan.
di dinding kelas, tetapi nilai yang harus saya jalani setiap hari. Saya sadar saya belum sempurna, saya masih sering salah, tetapi saya berjanji untuk terus berusaha mengamalkan Pancasila dalam hidup saya. Bung Karno pernah berkata, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Kata-kata ini sangat dalam. Tantangan saya sebagai generasi muda adalah melawan egoisme, intoleransi, ketidakadilan, dan korupsi. Dan senjata saya adalah Pancasila. Saya percaya kalau saya adalah generasi muda lain sungguh-sungguh mengamalkan Pancasila, maka bangsa ini akan kuat, bersatu, adil, dan sejahtera. Mari kita jadikan Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi dasar kehidupan. Dengan begitu, Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, berdaulat, dan dihormati di dunia. Sekian dari saya, Haryo Dika Ridho Satria dari suku Palembang. Terima kasih.